Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Ilmansyah, NIM 2305080063 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2023 Rombel 2. Yang terhormat Bapak Mario Nurmansyah, SPD MN. Kali ini saya akan membawakan materi atau mempresentasikan materi transistor BJT menurut versi saya. Langsung saja ke slide selanjutnya. Transistor BJT atau kepanjangannya bipolar junction transistor. BJT ini adalah salah satu jenis transistor ya, BJT adalah transistor yang menggunakan dua jenis pembawa muatan, yaitu elektron dan lubang atau biasa disebut hole. Nah, BJT ini sendiri itu komponennya itu semikonduktor ya, yang penting ya sangat penting dalam aplikasi yang sangat penting dibutuhkan dalam aplikasi elektronik, mulai dari amplifier sinyal kecil hingga pengalih daya. Ini contoh gambarnya ya. Dan ini bagian-bagiannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan habis ini saya jelaskan. Oke, langsung next. Nah, struktur dan prinsip kerja. Ini ya, saya tanya tadi, BJT terdiri dari 3 bagian, ya. Ini CBE atau yaitu C ini kolektor, ya. C ini kolektor, terus yang B ini basis, yang emitor. Struktur ini tuh dibuat dengan dua jenis semikonduktor. Yang pertama ada NPN, ini ya, yang pertama NPN itu harus mengalir dari kolektor, ke emitor. Dan ini ke emitor. Ketika tegangan positif diberikan ke basis relatif, ini basisnya terhadap emitor. Ya, jadi sini. Nah, yang kedua yaitu PNP transistor. Sebenarnya sama, cuman kebalikannya. Kalau yang NPN itu mengalir dari kolektor ke emitor ketika tegangan positif diberikan ke basis relatif terhadap emitor. Kalau PNP itu dari emitor, ya, dari emitor ke kolektor, ini kan kebalikannya. Cuman bedanya juga ini ketika tegangannya negatif diberikan ke basis relatif terhadap emitor. Ya, yang bersama cuman berarti perbedaannya itu kayak yang pertama itu dari kolektor ke emitor, tapi tegangannya positif. Yang ini dari emitor ke kolektor menggunakan tegangan negatif. Dalam kedua kasus tersebut, basis adalah lapisan tipis dengan doping lebih rendah dibandingkan dengan emitor dan kolektor. Ini memungkinkan kontrol yang efektif terhadap arus yang mengalir melalui transistor. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Mode operasi BJT. Nah, ini menarik nih. Jadi dalam BJT ini terdapat 4 mode transistor, mode operasinya, kayak pengoperasiannya ya, jenisnya. Itu ada 4. Yang bernama aktif, yang kedua get off, yang ketiga saturasi, yang keempat reserve aktif. Aktif sendiri sudah dijelaskan, saya baca sedikit. Basis emitor terpolarisasi maju dan basis kolektor terpolarisasi mundur. Jadi dalam mode aktif ini tuh tegangan positif di basis relatif terhadap emitor untuk NPN dan negatif untuk PNP. Sementara junction basis kolektor terpolarisasi mundur. Nah, jadi ini tuh membuat BJT berlaku sebagai penguat, ya, jadi yang menguatkan gitu lah. Sehingga di mana arus kecil yang masuk ke basis dapat mengontrol arus
yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Mode aktif ini sendiri biasanya digunakan dalam pengaplikasian amplifier. Oke, yang kedua cut off, yaitu cut off ini sendiri eh, sebuah kondisi yang membuat hampir tidak ada aliran arus yang melalui transistor ini sendiri dan biasa berlakulah seperti saklar terbuka. Yang ketiga saturasi, saturasi eh, ini sebenarnya kebalikan ya, kayak kebalikan cut off karena kalau saturasi ini sendiri itu kedua junctionnya itu terpolarisasi maju, ya kan yang cut off kan yang mundur, terus ini yang maju. Sehingga dalam mode operasi saturasi ini itu membuat transistor ya transistornya itu memungkinkan arus mengalir bebas. Jadi arus mengalirnya maksimal gitu loh dan tidak seperti saklar tertutup dan biasanya mode operasi BJT yang saturasi ini itu digunakan dalam pengaplikasian switching. Ya, switching. Terus yang keempat, self aktif. Basis emitor terpolarisasi mundur dan basis kolektor terpolarisasi maju. Mode ini jarang digunakan sih, jarang digunakan. Ya, mungkin mungkin karena karakteristiknya itu tidak dibuat secara optimal gitu. Jadi eh, ya cukup kurang meyakinkan. Terus sudah masuk ke slide yang berapa ini yang kelima, yaitu pengaplikasian PJT ini ini singkat saja, maksudnya eh, PJT itu dimasukkan di mana aja, cuman ini sebagai contoh ada empat, yaitu amplifier audio seperti yang tadi saya bahas di mode operasi PJT ya. Ini amplifier biasanya menggunakan mode aktif. Yang kedua osilator. Yang ketiga pengalih daya dan yang saya kasih contoh terakhir ini pengatur tekanan dan arus. Sebenarnya masih banyak, cuman nggak mungkin saya masukkan di sini. Oke, untuk terakhir ya mungkin cuma singkat saja karena ya begini yang saya ketahui, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang akan saya berikan yaitu komponen PJT ini beroperasi secara nyata dan secara keseluruhan. PJT sendiri ini memungkinkan para teknisi dan insinyuri untuk merancang sirkuit yang lebih kompleks dan performa tinggi yang memenuhi teknologi saat ini. Jadi yang teknologi ini kan terus berkembang. Baik, cuman segitu dari saya. Semoga bermanfaat dan benarlah. Karena masih sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.